Baik, selamat berjumpa kembali dalam analisis struktur portal dua dimensi atau kuliah komputer rekayasa struktur. Kita lanjutkan materi pertemuan keempat kita pada sore hari ini mengenai analisis struktur portal masih dalam dua dimensi. Kita coba langsung ke contoh soal dan teori sudah di awal ya. Jadi kita buka program SAP 2000. Nah, ini program SAP 2000 versi 22. Kita mulai, kita ada soal portal seperti ini. Jadi peletakan A itu lebih tinggi dari peletakan B di sini. 1 meter ya, 1 meter lebih tinggi dari peletakan B, di mana batang AC dan BD itu beda 1 meter, AC 4 meter dan BD itu 5 meter ya. Nah, bentangnya dari sini 3 meter. Kita coba di model sekarang. Kita pakai file, ya, klik new model. Saya pelankan ya, biar saudara bisa lebih mengikuti. Prosesnya agak lama, nanti kita akan prosedurnya adalah seperti ini. Langkah penyelesaian Anda bisa ikuti nanti di materi ya, gambar model strukturnya, klik file, new model, pilih satuan. Nah, ini sudah muncul modelnya. Nah, ini Anda akan muncul new model seperti ini. Jadi satuannya kilonewton meter ya. Diingat di sini ini bisa aja kita pakai karena tidak yang ada justru sini India ya, Vietnam ada, kita yang belum ada. Nah, karena kita membuat mendesain atau memodel portal, kita pakai 2D print ini bisa ya, grid only juga bisa sebenarnya. Kita pakai yang lebih cepat, biar lebih cepat kita pakai 2D print. Jadi tadi portalnya adalah di sini ya, ini pada 2 dimensi. Jadi bentangnya 1, kemudian tinggi. Nah, ini bisa Anda pakai 2 versi sebenarnya ya. Dihapus boleh atau kita pakai tinggi story atau tingkatnya adalah 1 atau boleh 2. Kalau 2 kita pakai di sini nanti ada grid lagi. Kita pakai 1 tingkat aja dengan modifikasi nanti A ini kita naikkan. Boleh. Ada beberapa cara. Number of story berarti kita pakai 1. Kemudian number of bus itu kita pakai 1 juga ya. Tinggi story tadi kita pakai yang tertinggi ya, 5 meter ya. Sini 5 meter. Kemudian by weight, jadi bentang dari semua X itu kita pakai 3 meter ya. Oke. Nah, jadi sudah tergambar berarti di sini kan. Ini batang kita di grid kita sudah ada. Satu ya. Nah, sekarang kita mau memindahkan ini
titik di sini, atau kita kasih label dulu ya, kita hidupkan label titiknya boleh. Ini jadi di sini ada join label ya, label ini kita hidupkan untuk semua ini. Oke lah, biar labelnya muncul di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah muncul nama labelnya. Kalau kita mau rubah biar sama seperti soal juga bisa ya. Jadi sambil mengenal ini ya, fungsi-fungsi. Jadi kita bisa edit. Jadi di sini ada change label ya. Change label kita bisa rubah ini. Jadi 1 ini menjadi tadi titik di sini titik A ya. Kita sebenarnya geser dulu ya tadi. Oke, tidak apa-apa. Kita klik sini A, kemudian 3 ini B ya. 3. Bentar dulu, kok ini elemennya, sorry. Jadi kita pilih di sini, kita mau jadi elemen label join ya, label join. Jadi 1-nya kita jadikan dia A, kemudian 3-nya adalah kita lihat, jadi A, B, C, D ya. Berarti 3-nya kita jadikan dia B ya. Kemudian yang 2 ini D, C, yang 4 ini D. Tadi akan berubah A, B, C, D sesuai soal ya, boleh seperti itu. Tapi kalau udah banyak nggak usah lah kita gini. Nanti ada gunanya bagaimana kita mengetahui bahwa yang mana I, yang mana J gitu ya. Anda ingat materi kuliah analisis struktur 1, analisis struktur 2 ya. Analisis struktur dengan cara metrik. Oke, selanjutnya langkah kita adalah merubah ini menjadi kita naikkan 1 meter ya. Ini lihat satuannya kilonewton meter. Jadi kita sekarang kita lanjutkan untuk membuat ini sebenarnya bisa dipakai ya. Jadi draw special join, itu kita buatkan dulu joinnya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini kan ke arah sumbu set ya. Ke arah sumbu set kita mau 1 meter ya. 1 meter. Nah, kita klik di titik A ini akan set 1 meter dia naik. Nah, akan terbentuk join di sini, join 5 ini di sini. Jadi naik ke atas dia di 1 meter dari sini. Nah, sekarang kita mau pindahkan ini. Oke, bisa dilihat di sini. Ya, ini sudah ada juga ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Klik 1 pada offset set. Nah, dan klik kiri titik A ya. Jadi klik kiri di titik A, dia akan muncul 1 meter dari batang itu kan. Nah, kemudian klik tab draw set reset element model. Sekarang kita mau memindahkan share A itu, kita lanjutkan dulu, klik dan tahan titik A. Geser adalah join yang telah dibuat. Oke. Jadi kita lanjutkan di sini. Klik draw set reset element ya. Kita mau titik ini tahan ke sini. Dia akan naik geser ke sini ya, di titik 5. Titik 5 dia jadinya dan bergeser semuanya. Oke, saya kira udah jadi model kita ya. Model kita udah jadi, tinggal sekarang kita membuat ininya. Peletakan ya. Peletakannya kita definisikan kembali, klik ini jadi 2. Ini terpilih ya di sini. Jadi
2 point selected akan kelihatan di sini agak sebut. Kita bisa agak biar terang ini kita rubah warnanya boleh ya. Rubah warnanya nanti di apa? Display bukan ya, ocean color ya ini. Di sini ya, displaynya itu bisa dirubah lah. Misalnya frame-nya kita ganti dengan biar tegas dia begini mungkin ya. Oke, kemudian apa? Ini bisa dipertebal juga ya di solid edge. Kemudian kabel, kemudian restrain, mungkin restrainnya udah biru, biarin aja. Nah, poinnya ini kan shadow text area, release restrain, tandem kabel, shadow line. Kemudian kalau yang kuning ini sebenarnya solid edge frame display. Teksnya bisa ya, aksisnya ya, teksnya juga sebenarnya bisa dipilih ya. Ini juga bisa pakai color printer. Nah, kalau printer dia akan berubah sendiri. Screen, gray screen yang boleh dipilih ya. Kalau scheme-nya boleh. Oke, jadi kalau frame-nya mau kita tadi screen itu frame-nya biru ini. Transparansi kalau batang itu biar line itu biar jelas ya, transparansinya 0 gitu. Area nah selection juga oke, kita translasi apa transparansinya kita kurangi biar kelihatan terpilihnya. Oke. Oke, ini praktis dia akan berubah warnanya ya. Ini sudah. Jadi data ini dan ini terpilih, kita sekarang kembali membuat apa? Assign, join, restrain ya. Kita membuat perletakannya jadi jepit ya. Peletakan jepit kita tinggal pilih di sini, klik ini untuk jepit, untuk seni roll dan ini untuk engsel ya. Kita membuat engsel di satu titik misalnya bisa. Ini kita jadikan engsel kita pakai ini bisa ya. Apply. Nah, ini sudah terbentuk. Jadi di sini juga kelihatan ya. Ini peletakan jepit ya, sesuai dengan soal. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mendefinisikan beban ya. Jadi beban define load pattern. Ini kita pakai self multiplier-nya pakai 0 agar dia tidak hitung sendiri berat sendirinya karena kita tidak mendefinisikan material, bahannya belum kita definisikan. Nanti pada saat kita mau mendesain kita bisa definisikan. Oke, kita modify load pattern. Jadi di sini ada beban mati. Di sini kita ada pilihannya pakai dead. Kemudian di sini kita pakai 0 ya. Jadi harus klik, kalau sudah kita berubah di sini klik modify. Misalnya di sini masih set modifier 1 di sini, kalau kita modify ini akan berubah menjadi 1, masuk dia. Nah, makanya kita rubah menjadi 0 di sini, kita modify 0, klik OK. Maka kita sudah punya satu beban, karena kita bebannya hanya beban mati saja. Kita lanjutkan langkah berikutnya adalah menempatkan beban pada batang, pada frame sesuai dengan soal ini. Jadi di soal ini, nah ini soal dari 1 meter dari C itu ada beban 50 kN ya. Kemudian 3 meter dari B itu ada beban 20 kN ke arah sini. Oke, kita definisikan kembali ke sini. Berarti dari sini itu 1 meternya ya ada dari C 1 meternya ada beban
50 kilonewton. Di satuan lihat di sini masih kilonewton. Kita sekarang definisikan beban. Sin. Jadi beban sudah definisi ya, load pattern-nya sudah 0, oke. Load case-nya kita lihat, ini ada there, linear static sudah, modal. Kalau kita mau hilangkan juga boleh dihapus ya. Boleh dihapus ini atau biarin aja seperti itu, nggak apa-apa. Nanti kita udah usah run ya. Main karena itu adalah default ya. Kombinasi kita tidak perlu kombinasi karena punya satu beban saja. Oke, ini cukup sederhana sebenarnya ya. Jadi kalau kita kerjakan sebenarnya bisa cepat ya, nggak lebih dari 5 menit ya. Sudah selesai sebenarnya jadi. Oke, sekarang kita assign, kita pilih frame yang mau kita isi beban ya. Jadi di sini frame yang bebannya kita pilih sudah nih one frame selected. Oke, assign frame load ya. Jadi gini frame load point ya. Bisa frame load point di yang kemarin. Jadi kita pakai absolute distance, bebannya gravity kan ke bawah. Kemudian di sini kita harus menentukan. Tadi kita 1 meter dari C. Kita bisa klik ini, kita bisa lihat untuk klik kanan di sini ya. Kita bisa lihat untuk memastikan bahwa I dan J itu kan satu batang. Kalau Anda ingat materi kuliah analisis struktur 2 ya. I itu adalah awal, J itu akhir. Apakah dia I di C atau di D gitu ya. Kita lihat di sini di location. Nah ini koordinat sistem global straight gitu kan. Jadi start join itu di C. Jadi ya memang di C start joinnya. Kemudian end joinnya di D. Ini akan berpengaruh pada saat kita mendefinisikan beban itu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa C itu awal atau I ya, J akhir, D akhir ya, dari batang. Oke, jadi ini akan berpengaruh di sini ya. Kita mana dia 1, 2, 3, 4 itu, kita akan bergeraknya dari sini. Jaraknya dari C berarti ke D ini. Ya, jadi kita pilih lagi di sini. Di sini kita tentukan tadi 1 meter ya. Ini Anda lihat nih, satuan di sini 1 meter. Besarnya tadi ke bawah dia 50 kilonewton. Absolut sudah, jadi jaraknya 1 meter. Apply. Mestinya bebannya akan muncul di sini. Nah, ini sudah bebannya 50 kilonewton dibuat di sini ya. Nah, kemudian kita buat lagi beban di BD ya, BD kita klik di sini, kita pilih jadi one frame selected. Kita bebannya karena arahnya ke sumbu X ya, ke sumbu X. Berarti tadi jaraknya dari B. Nah ini kembali kita lihat apakah B itu yang awal atau akhir. Kita klik kanan di sini, location. Nah ini start join I-nya berarti B, end join-nya D. Ya itu hati-hati. Boleh aja kita coba-coba, tapi kan kita pilih di sini. Oke, jadi ini sekarang load direction-nya karena kita mau ke arah sumbu X. Kita pilih di sini ke arah sumbu X ya. Ini masih global ya. Global. Boleh nanti Anda coba untuk yang lokal ya. Lokal kalau itu untuk di trust nanti itu kalau kita menentukan beban miring itu ya pakai lokal axis ya. Jadi ini di sini local axis atau ini pakai global axis. Jadi ke arah sumber X itu ke kanan ya, ke kanan. Berarti jaraknya kalau kita lihat soalnya ini dari B kan awalnya tadi B ya 3 meter berarti 3 meter P2 itu 20 kilonewton ya. Oke. Kita
kita di sini 3 meter. Ini 20 kilonewton. Oke. Apply. Akan terbuat. Nah, ini sudah 20 kilonewton, 50 kilonewton. Jadi beban kita sudah lengkap ya. Sekarang tinggal analysis. Oke, sampai di sini sudah semuanya. Kita lanjutkan analisis. Jadi kita set analysis option dulu. Karena kita pakai 2 dimensi, ya exact plane. Ini kan exact plane aja. Exact plane, oke. Jadi, oke. Kemudian display analysis. Jadi, run analysis. Model kita tidak usah run karena kita tidak hitung modelnya. Ini run to not run. Klik ya di sini. Ini kalau mau nge-run dan do not run. Jadi di sini akan ada keterangan do not run. Kita pakai biar kelihatan gininya ya, always show ya. Jadi kita akan diminta untuk nyimpan dulu ya. Udah run now aja. Nah, kita diminta nyimpan. Ini sudah kebetulan sudah ada ini gininya. Saya simpan aja di sini portal 2D. Save ya. Kalau di eksis ya, kita replace. Oke, analisisnya jalan, ini lumayan. Nah, ini dia model apa? Ini ya, deform shape ya. Jadi kita bisa lihat ininya. Nah, di sini untuk deform display, deform shape-nya kita pakai layer shadow. Kita apply di sini, nah, kan kelihatan ini aslinya kan gitu. Atau kalau kita putar sedikit ya, pakai ini kita putar gambarnya. Nah, jadi seperti ini dia. Bentuk displacement-nya ya. Kalau kita klik di sini akan kelihatan ya. Kita arahkan kursor di sini, berarti U1 pergerakannya itu dalam meter ya 0,0053 meter ya. Jadi dia geser ke arah U1. U1 itu ke arah kanan ya. Kemudian U2-nya dia 0. Kemudian U2 itu ke arah tegak lurus karena ini 2 dimensi pasti 0 ya. Kalau Anda ke U2 itu berarti analisisnya keliru ya. Nah, sekarang U3 itu min 0,0001 itu ada, berarti ada U3 itu ke arah set ya, penurunan atau meningkat. Nah, kita bisa lihat start animation, animasinya kita lihat ya, kan. Oke, jadi ini displacement. Kita mau memperlihatkan sekarang frame atau join dulu ya, joinnya untuk reaksi peletakan ya. Reaksi peletakan perlihatkan pakai arrow, pakai tabulated juga bisa ya. Nah, ini besarnya akan nilai-nilainya. Jadi arahnya juga, jadi ini 377, kemudian di sini ada 2919 ya. Sebenarnya kalau kita klik kanan mau tahu ininya ya akan keluar seperti ini ya. Ya, pos berarti ke arah 1 dia
minus ya, minus berarti ke kemana dia? Ke kiri ya. Minus 3,774, ini satuannya lihat di sini ya, kilonewton. Panjangnya meter, kemudian yang arah 2 itu 0, arah 3 29,189 ya. Kemudian momennya itu ada di arah momen 22 ya. Join elemen 5, join objeknya 5. Ini min 13,583. Jadi di sini ada pos, ada reaksi peletakan itu ada ke arah sumbu X dan ke arah Z ya, 3, 29189. Nah, ingat di sini ini sudah bukan sumbu X, sumbu Z global ini dia. 1, 2, 3 ini sudah sumbu lokalnya dia ya. Sumbu lokal dari batang ini, elemen ini. Oke, kita lanjutkan. Momennya ada di mana di arahnya? Ya, sumbu 2, bukan 2 di Y ini ya. Kalau di sini globalnya 2 itu kan Y situ ya. Ya di batang ini dia. Makanya aturan tangan kanan itu dipakai ya. Momen yang terjadi itu adalah ke arah ini. Jadi, ke arah ini ya, di sini. Itu besarnya 13,583 kilonewton meter. Ya. Oke, jadi itu kita sekarang misalnya pakai di sini aja ya, mainkannya pakai lihat frame gaya dalam di masing-masing batang. Mau lihat momen 33 dulu, jadi show value ya. Kita coba di sini. Nah ini diagram momen yang terjadi akibat beban-beban yang bekerja ya, bekerja nanti sesuai soal diagram momennya. Jadi ini besarannya 13,58 ya di sini. Jadi arahnya melihat di sini ada momen positif, kemudian di sini jadi negatif ya. Ini negatif ya. Jadi ini momen positif, arahnya jam ya. Jadi ini positif berarti batang bawah yang tertarik. Dan kalau ini sisi atas yang tertarik ini masang tulangannya, yang ini sisi bawah ya. Sini sisi atas tulang ini. Nah, di sini juga, di sini negatif ya, di sini positif. Jadi kita masang tulangannya ya di momen ini, momen terjadi berarti di sininya. Oke, kalau untuk kolom itu kan pasti tulangannya adalah di semua sisi kita isi tulangannya. Karena ini hanya satu beban vertikal saja. Dan ada beban horizontal di sini. Oke, sekarang itu momen, kemudian kita mau diagram gaya lintang ya, shear force, kita cek. Nah, ini diagram gaya lintangnya, Anda bisa bandingkan nanti dengan hasil analisis secara manual ya, pakai mata kuliah analisis struktur 2 ya. Oke, terus selanjutnya kita lanjutkan pakai axial force-nya. Axial force kita ini diagram gaya normal. Jadi di batang-batang itu akan ada. Kalau kita mau lihat poolnya, kita klik kanan di sini. Kita bisa lihat di sini ya. Akibat beban apa yang kita cari, akibat beban mati, axial force-nya seperti itu. Ini bisa untuk stress misalnya. Jadi mayor P2M3. Nah, ini untuk mayornya ya. Jadi ini adalah geser, kemudian di sini momen ya, momennya seperti ini bentuknya, dan ini defleksinya. Itu relatif, kalau absolutnya seperti ini.
absolute, relative beam, relative beam, and jadi untuk value-nya kita bisa di setiap tempat kita bisa hitung ya. Ini untuk kelebihannya kalau kita menggunakan finite element ya. Jadi setiap titik kita di hitungannya, makanya dia harus memakai komputer. Kelihatan kan ini di sini perhitungannya ini. Finite element, di setiap elemen ini kita bisa tahu berapa dia geser yang terjadi, momen, kemudian defleksinya. Oke, tiap batang kita bisa lihat ya. Itu selanjutnya digeser sudah tadi salahnya, tinggal sekarang selesai sebenarnya. Jadi untuk melihat totalnya mungkin Anda bisa lihat tabelnya ya, tabel. Jadi display, jadi show tabel ini bisa di display, show lihat semuanya. Misalnya melihat inputnya juga, ini run information juga bisa ditampilkan ya. Jadi beberapa atau join output itu mau reaksinya, displacement-nya berapa di tiap titik itu bisa tabel ini. Bisa kita munculkan, kemudian join reaction bisa. Yang penting ya, yang kita perlukan. Kemudian elemen output untuk frame output itu misalnya frame output ini ada untuk post, stress, dan join post ya. Untuk frame, jadi objek dan elemen itu bisa juga ya tabelnya di frame ya. Misalnya frame output kita perlukan, kemudian struktural output dengan base reaction. Ini kita perlukan. Ya, di sini kita yang kita perlu print itu apa gitu. Karena ini kalau semuanya dicentang, ini akan banyak sekali. Kemudian kita bisa modify juga di sini sebenarnya ya, beberapa. Anda silakan coba-coba nanti. Klik OK akan tabel ini. Beberapa tabel ini ditampilkan base reaction. Di sini bisa kita lihat base reaction-nya adalah ininya di global set global MY gitu. Jadi reaksi dasar ya. Kemudian elemen post, nah ini kan kelihatan ini frame text 1, 2, 3 stasiunnya udah ada posisinya. Ini kan ini bisa melihat besaran-besarannya itu ada P2-nya, kemudian momennya, itu ya, P-nya. Jadi ini adalah normal, kemudian ini geser, kemudian ini adalah momen yang terjadi pada setiap elemen, ya, elemen post. Kemudian elemen join, sekarang join. Ini kan kita punya joinnya ada berapa ini? Jadi ada D, C, D, B ya ini. Jadi frame text-nya bisa diperlihatkan di sini juga sebenarnya. Jadi F1 itu ada, kemudian F2, F3 ya. Ini untuk post ya. Jadi di sini kilonewton M2 ini, karena ini adalah begitu dia menyebut 2, 1, 2, 3 itu ini adalah koordinat lokal ya. Oke, elemen stress frame ini dia. Dan ini bisa Anda import atau ekspor ke Excel ya. Jadi sebenarnya bisa kita buat lagi tabelnya kalau mau tambahan ya, ada yang belum cover di sini, belum kita centang, bisa add tabel lagi. Ya, jadi file, nah ini bisa kita ekspor current tabel to Excel. Ekspor ke Excel, kita akan keluarkan, ya bisa tampil di, nah ini. Oh, sebentar. Ini ya,
Ini Excel-nya udah keluar. Ini dia akan ada beberapa. Jadi program kontrolnya di sini pakai American Concrete Purpose. Nah, ini belum udah definisikan ya, nanti ada. Ini elemen stress frame-nya. Ini hasil print-nya tadi, tinggal Anda mendefinisikan ya, bagaimana Anda bisa mendefinisikannya, label elemen stress frame. Ya, ini baru satu ya yang kita import tadi ya. Export tadi, ini elemen stress frame aja, base reaction. Ya. Jadi itu kemudian ekspor, kalau semuanya ya ekspor all tabel nih bisa sekalian nih. Jadi ekspor all tabel atau ekspor display tabel dalam RTF, ini bisa banyak pilihan di sini. Silahkan dicoba-coba apa yang kita inginkan ya, sudah disiapkan sebenarnya. Excel-nya kan semuanya kan sekalian itu dibawa ke Excel. Oke, bisa ini kita coba. Nah, ini akan muncul beberapa ini ya juga. Ini ya, jadi semuanya akan ditampilkan di sini. Nah, jadi base reaction, elemen force, elemen join, elemen stress, join frame, mereka melakukannya dalam sekejap ya. Kita tinggal memilih mana yang kita butuhkan, karena sangat dibutuhkan di sini dasar-dasar analisis saudara ya. Jadi tidak hanya sekedar memakai aja gitu. Ini pemahaman dari ini yang penting. Baik, saya kira itu diskusi kita mengenai portal 2 dimensi. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Jadi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya nanti kita bahas di materi selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Dengan demikian saya akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Tutup dengan Pranama Santi. Santi Om.